Sekarang kita bahas mengenai apa yang terjadi di dalam proses kolaborasi. Kalian akan bertemu orang-orang dari departemen yang berbeda, dari bagian-bagian yang berbeda, dan kalian akan melakukan analisa mengenai situasinya, kemudian mendiskusikan solusinya, kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Tentu keputusan yang baik buat Anda, buat orang lain, dan juga terutama buat tujuan perusahaan. Baik tujuan perusahaan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam proses yang berlangsung di dalam kolaborasi itu, maka akan terjadi beberapa hal. Pertama, kalian akan menyadari bahwa ada keterbatasan diri. Tidak tahu semua hal yang didiskusikan. Sehingga dengan bantuan orang lain, maka proses kolaborasi itu menjadi sempurna. Kedua, kalian akan melihat adanya keberagaman. Ya. Dan keberagaman keahlian, keberagaman orang-orang ini akan membuat kalian menjadi lebih kreatif dan lebih mampu dan bisa belajar dari keahlian-keahlian orang lain. Oke. Di dalam proses itu juga mungkin atau bahkan sering terjadi ketidaksepahaman pendapat, disagreement di dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di dalam proses kolaborasi itu. Dan ketidakseragaman pendapat ini, disagreement di dalam diskusi ini justru akan memperkaya tim yang terlibat di dalam kolaborasi itu. Kemudian, di dalam proses itu, ada hal-hal yang sudah dilakukan setelah berjalan. Tetapi ingat, mendiskusikan apa yang sudah dilakukan itu penting, tetapi satu hal yang lebih penting adalah mempelajari apa yang sudah dipelajari bersama di dalam proses kolaborasi itu. Kalau itu yang kalian lakukan, yaitu mempelajari apa yang sudah dilakukan bersama, maka itu akan menambah kekayaan pengetahuan kalian. Dan itu sangat bermanfaat, sangat berguna, dan sangat mahal bagi kalian di masa depan. Oleh karena itu, dengan memahami proses di dalam kolaborasi ini, saya yakin kalau kalian bisa ikut dengan baik, mengikuti prosesnya, maka kalian akan belajar banyak sekali. Maka bicaralah bebas di dalam forum-forum kolaborasi itu, forum kerjasama itu, di dalam proses kerjasama itu, sehingga selain bisa menambah kekayaan intelektualitas, kekayaan pengetahuan kalian, tetapi juga mampu memberikan kontribusi agar kolaborasi mencapai hasil yang sangat baik. Berikutnya kita bahas mengenai strategi. Bagaimana strategi yang baik agar kalian mampu berkolaborasi dengan maksimal di dalam perusahaan atau organisasi yang kalian akan masuki. Yang penting adalah strateginya adalah mengatur pola pikir, mindset Anda, mindset kalian
untuk pertama yang saya sebut dengan pola pikir win, win, win. 3 kali win ya. Kenapa 3 kali? Karena satu, kalian harus win. Kawan atau karyawan lain yang berkolaborasi juga harus win. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus win. Ingat bahwa tujuan utama dari kolaborasi adalah sebenarnya adalah mencapai tujuan perusahaan atau mencapai tujuan organisasi. Bukan hanya tujuan-tujuan individu. Itu yang pertama. Pola pikir win-win-win. Yang kedua, mesti diingat bahwa di dalam satu organisasi, perubahan akan selalu terjadi. Bisa karena rotasi karyawan, karena rotasi pimpinan, karena ada perubahan pimpinan. Kemudian juga ada perubahan visi perusahaan, ataupun perubahan-perubahan karena ada faktor-faktor eksternal dari luar perusahaan. Kalau kalian selalu ingat bahwa perubahan akan terjadi, dan tentu akan sering terjadi, maka kalian akan siap melakukan kolaborasi dengan siapapun, kapanpun, pada kondisi apapun. Berikutnya adalah persistence atau kegigihan. Pada saat kalian terlibat dalam suatu kolaborasi, kalian harus gigih melaksanakan apa yang telah diputuskan. Kalau kalian punya kegigihan ini, maka kalian akan kelihatan tetap bersemangat di dalam situasi apapun. Yang berikutnya adalah memberikan komitmen sepenuh hati di dalam proses kolaborasi. Jangan ikut kolaborasi karena merasa dipaksa oleh atasan kalian. Kalau kalian ikut kolaborasi karena terpaksa, itu menjadi mudah capek karena bukan dari inisiatif kalian sendiri. Artinya apa? Kalian harus punya inisiatif untuk terlibat dalam kolaborasi sepenuh hati. Di dalam proses kolaborasi juga, gak usah marah kalau misalnya kalian dianggap tidak penting, kalian dianggap tidak pinter, atau kalian dianggap yang tidak yang lainnya. Ya, biasa saja. Harus tetap percaya diri, tidak malu, dan berikan nilai yang positif di dalam proses kegiatan kolaborasi tersebut. Kalau kalian melaksanakan mindset dan strategi ini, saya yakin kalian akan menjadi bagian dari tim kolaborasi yang sangat bagus.